Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya, sidang jemaat GPT Immanuel Semarang yang Tuhan kasihi. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah pada kesempatan ini. Saudara-saudara yang di rumah, saya ajak pada saat ini kita akan bersama-sama memperingati hari kebangkitan Yesus, suatu kemenangan yang besar bagi kita. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara semuanya, kita akan menyanyi besar anugerah-Mu. Bertambah besar
Sungguh merupakan suatu kemurahan yang besar bagi kami, sidang jemaat-Mu, domba-domba-Mu yang saat ini boleh datang kembali kepada Engkau, mengingat pada 2000 tahun yang lalu, bahkan pada Jumat yang lalu kami sudah memperingati bersama, yaitu Tuhan sudah berkorban bagi kami, mengangkat, menebus, mengampuni semua dosa kami, sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk masuk hidup kekal sesuai dengan janji firman-Mu kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kalau kami kembali pada hari ini untuk memperingati suatu peringatan yang besar, itulah kebangkitan Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu pada kami semuanya, supaya kebangkitan itu benar-benar membangkitkan kami semuanya, baik dalam roh kami, baik dalam jiwa kami, dan juga di dalam tubuh kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami bersama akan memulai ibadah kami, sebab kami percaya walaupun kami ada di tempat ini, ada dan di rumah dan di tempat lain, saat ini yang kami mengikuti ibadah ini, Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, sebab Engkau hadir kepada kami semuanya di masing-masing tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka sebelum kami mulai ibadah ini, kami serahkan ruangan hati kami, ruangan jiwa kami, bahkan ruangan rumah kami, dan ruangan-ruangan yang lain, sebab kami percaya di saat kami akan mulai ibadah, tentu kuasa-kuasa lain, roh jahat itu tidak tinggal diam, tetapi mereka berusaha untuk mengganggu kami. Oleh sebab itu kami bersama, baik yang di tempat ini maupun di rumah, kami menyebut nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa setan dalam bentuk apapun juga sekarang dalam nama Yesus pergi semuanya dari tempat kami. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka sekarang Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus mengurapi dan memimpin kami, dan kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, mempelai laki-laki surgawi. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, salam dan sejahtera saya sampaikan bagi kita semuanya, seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita bersuka cita pada saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sesuatu kemenangan yang luar biasa bagi kita, yang meletakkan kasih yang mula-mula itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita hargai dengan sungguh-sungguh kesempatan kita ini adalah yang terbaik bagi kita, dan juga untuk Tuhan melayani kita di dalam firman-Nya. Puji nama Tuhan. Kita akan pujian kita dengan sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, tetapi yang lebih besar, Dia bangkit untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita dengan sukacita yang Tuhan berikan kita pada hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudara. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami. Dia Raja di atas segalanya. Amin.
sukacita karena di dalam kondisi kita yang tidak baik saat ini kita masih bisa mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan kita, dikembalakan, dan juga kita mendapatkan firman yang sudah Tuhan berikan bagi kita menjadi rangkaian yang harus kita kumpulkan, itu menjadi bagian roti yang utuh, yaitu roti yang hidup yang mengumpulkan kita. Dan ini adalah pemberitaan Paskah yang ketiga. Kita akan hargai dengan sungguh-sungguh, jangan sampai rangkaian itu terlewatkan. Kita hargai sebagaimana Tuhan mengembalakan kita, kita hargai Dia ada di tengah-tengah pengembalaan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan pujian kita kembali dari buku Psalm kita nomor 54. Kita akan memberikan hati kita, persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan mengerjakan dan menguatkan kehidupan kita. Kutinggikan korbanmu, biar selalu Tuhan kutinggikan korbanmu. Biar selalu Tuhan kutinggikan. Selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu di hidupku. Amin. Ku tak ingin Tuhan, ku tak ingin Tuhan melepaskan di atas korbanmu, ku alaskan tak bisa. Di atas korban, di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku akan dan ku mencari milikku selamanya. Baiknya jadikanlah padaku rumahmu yang siap berkenan selalu di hatimu, senantiasa mempersembahkan korban tak bisa hidup bagimu. Kita akan sama-sama berdiri di atas korbanmu, ku alaskan tak bisa. Amin. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korban, di atas korban, ku akan menangis.
Sungguh Tuhan, kami percaya melalui korban-Mu yang telah Kau nyatakan di atas kayu salib, itu merupakan suatu kekuatan yang dahsyat sekali bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu. Sebab korban-Mu merupakan tumpuan kaki kami, sehingga kekuatan itu datang dari korban-Mu, sehingga kami boleh berjalan sampai masuk kota kudus Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh sebab itu, kalau pada kesempatan ini kami boleh memperingati, boleh beribadah kebangkitan Engkau, maka kami percaya kuasa kebangkitan itulah yang akan menyertai kehidupan kami pada akhir zaman ini, sehingga kami boleh mengalami suatu kemenangan-kemenangan dalam menghadapi apapun juga, sebab Engkau sudah berpihak kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyatakan firman-Mu, firman yang Kau nyatakan, rahasia yang Kau nyatakan, bahwa Paskah itu menuju pada Paskah yang sebenarnya. Itulah pesta kawin anak domba Allah di kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan belajar kembali untuk membawa firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, supaya kami masing-masing makin hari semakin dibentuk, diubah, bahkan dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Sekarang Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada kami. Pakailah kami, terutama hamba-Mu yang Tuhan percayakan dengan firman-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran firman dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih. Maka sekarang juga kami menyambut segala firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya yang berada di sini, dan terutama kepada saudaraku yang ada di rumah masing-masing, juga yang berada di luar kota, bahkan luar pulau, yaitu di Papua, juga saudaraku yang ada di Bali, juga saudaraku yang ada di Rembang, di Kudus, juga di Sukorejo, di Batam, dan juga di Jakarta. Bersama-sama kita akan belajar akan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, dan itu merupakan sesuatu hal yang mengarahkan kepada kita, kepada saudara semuanya, untuk boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah kuasa tubuh dan darah Yesus yang selalu bersama, yang selalu menyertai kita, di mana pada hari Jumat yang lalu sudah kita peringati bersama. Biarlah kuasa tubuh dan darah Yesus, kuasa korban Kristus itulah yang menjadi penopang bagi kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita lebih lagi menikmati kebangkitannya, tidak hanya kematiannya tetapi kebangkitannya, dan itu ditujukan kepada kita supaya kita juga mengalami suatu kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan masuk pada berita Paskah yang ketiga. Tentu kita akan belajar bersama
akan membaca bersama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes masing-masing menyatakan kabar kebangkitan itu. Tetapi pada kesempatan ini kita ambil dari Injil Lukas sesuai dengan berita Paskah yang sudah dimulai dari Injil Lukas. Maka pada kesempatan ini kita akan masuk di Lukas pasal 23, di mana diceritakan, dikisahkan di situ ya tentang adanya 3 perempuan, yaitu Maria Magdalena, kemudian Yohana, juga Maria ibu Yakobus. Setelah mereka ya bersama-sama menguburkan Tuhan Yesus, maka mereka pulang ke rumah masing-masing dan mereka mempersiapkan ya rempah-rempah dan minyak mur yang akan dibawa pada hari Minggu pagi di kuburan Tuhan Yesus. Dan setelah hari yang ketiga, memang 3 pribadi ini, 3 wanita ini datang ke kubur, tetapi dalam kenyataannya pada saat itu didapati bahwa batu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling. Dan situlah maka mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih mengejutkan, mereka ya diberi penglihatan ada malaikat yang menyapa mereka. Malaikat mengatakan, siapa yang kalian cari? Bukankah Yesus harus mati dan bangkit? Maka itu dikisahkan di dalam Lukas pasal 23. Kita akan membaca ayat 55 sampai oleh 56. Dilanjutkan pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan bersama-sama dengarkan lebih komplit pada ayat-ayat ini. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin, puji Tuhan. Tentu saudara-saudara semuanya sudah sering membaca
ayat-ayat ini, tetapi marilah kita bersama-sama mempelajari apa yang ada di dalam kata-kata dalam ayat yang ke-55 tadi sampai pasal 24 ayat yang ke-12. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di situ saya mencatat ada 4 hal yang penting di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tersebut, yaitu yang pertama di ayat 55 dikatakan bahwa 3 perempuan yang ambil bagian dalam penguburan sampai akhirnya menyiapkan rempah-rempah. Yang kedua itu di ayat 56a, 3 perempuan tersebut membuat rempah-rempah dan minyak mur. Kemudian yang ketiga di pasal 24 ayat 1, hari Minggu pagi mereka membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Dan yang keempat itu di pasal 24 ayat 4 sampai 5, ada 2 malaikat menemui mereka dan berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? 4 hal ini akan kita pelajari bersama, dan kiranya Roh Kudus membukakan, mengungkapkan rahasianya kepada kita semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Yang pertama adalah kita akan melihat latar belakang 3 perempuan tersebut. Tadi disebutkan di Lukas pasal 24 ayat 10, mereka adalah 3 orang, walaupun masih ada yang lain, tetapi yang disebutkan di situ 3 orang ini, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Coba kita akan baca ulang Lukas 24 ayat yang ke-10, Lukas pasal 24 ayat yang ke-10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Amin, puji Tuhan. Yang disebut namanya itu 3 orang ini. Kita lihat latar belakang dari 3 orang ini. Kita lihat, kita akan membaca Lukas pasal 8, Injil Lukas pasal 8 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di situ tampak 2 pribadi yang jelas-jelas disebutkan di antara 3 tadi. Lukas 8 ayat 2 sampai ayat 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yang pertama adalah Maria Magdalena yang bebas dari 7 roh jahat. Kemudian ayat 3, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yang kedua adalah Yohana, yaitu wanita yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, memakai harta kekayaannya. Dan yang ketiga, Maria ibu Yakobus. Ini pribadi yang sangat setia, di mana Tuhan berada, Maria ini selalu mengikuti. Ini gambaran wanita yang sangat setia sekali. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka kalau 3 wanita ini senantiasa mengikuti Yesus, di mana Yesus sengsara, Yesus mati, dan Yesus sampai bangkit, 3 orang itu selalu mengikuti Tuhan Yesus, maka hal itu menunjukkan bahwa 3 wanita ini adalah pribadi-pribadi yang mau mati bersama Yesus
dan mau bangkit bersama Yesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus bicara kepada jemaat Roma, ya, pribadi-pribadi seperti inilah yang akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jika kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya, Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tiga perempuan selalu menyatu, baik dalam kematian Tuhan juga sampai kebangkitannya. Ya, tidak mau meninggalkan sedikit waktu saja. Selalu waktu itu dipergunakan dengan baik. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, maka kalau kita melihat pengajaran yang sudah tidak asing bagi kita, itulah pengajaran tabernakel, maka sebenarnya tiga wanita itu menunjuk pada alat-alat pada tabernakel. Yang pertama adalah Maria Magdalena, kehidupan yang dulu sangat berdosa, bahkan manusia pun tidak suka kepada Maria Magdalena karena dia adalah pelacur yang sangat-sangat terkenal sehingga banyak sekali yang menjadi korban dan akhirnya datang pada Yesus dan bertobat. Ini di dalam tabernakel itu terkena pada halaman, ya, mulai percaya Yesus sampai bertobat, bahkan sampai dipenuhkan Roh Kudus. Ya, ini gambaran Maria Magdalena. Dia percaya Yesus pada pintu gerbang. Dia bertobat, ya, sampai menerima baptisan, mesbah kurban bakaran, sampai pulang berbasuh. Akhirnya terima Roh Kudus. Ini bicara halaman lengkap. Ini bicara Maria Magdalena. Apakah sampai di situ saja Maria Magdalena digambarkan dalam pengajaran tabernakel? Tidak sampai di situ saja. Tapi dia saatnya waktu Tuhan Yesus berkumpul dengan orang Taurat, ya, ahli Taurat dan sebagainya, dia datang membawa minyak narwastu. Dia datang di bawah kaki Yesus. Dia menangis, ya, memecahkan minyak narwastu itu. Dia tidak peduli kepada orang lain. Sampai Tuhan mengatakan, dosamu diampuni. Ya, di situ ruangan begitu semerbak pada saat dia menyembah Yesus, ya, sampai dia mengelap mengelap dengan rambutnya minyak itu. Ya, ini suatu gambaran persembahan yang harum di dalam pengajaran tabernakel terkena pada mesbah dupa. Ya, sungguh harum, ya, sungguh harum. Walaupun dulunya dia adalah orang yang sangat berdosa. Ya, ini pribadi Magdalena. Kemudian yang kedua Yohana juga Susana, ya, dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan segala kekayaannya, harta kekayaannya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ini di dalam pengajaran tabernakel terkena kepada pelita emas, ya, pelita emas. Kemudian yang ketiga adalah Maria ibu Yakobus, pribadi yang setia, di mana Tuhan mengajar, di mana Tuhan menyampaikan firman Allah, dia selalu ada. Ya, selalu ada. Dia setia di dalam dengar-dengaran pada firman Allah. Ya, ini bicara tentang meja roti sajian. Jadi tiga pribadi ini menunjuk kepada kehidupan yang ada di dalam ruangan kudus. Baik di dalam penyembahan, itu mesbah dupa, baik di dalam ibadah raya, itu pelita emas, dan baik di dalam Bible study, itulah meja roti sajian. Mereka setia, mau mati bersama Yesus dan mau bangkit bersama Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih Tuhan, ya, maka hanya tiga orang ini yang dipercaya Tuhan untuk menyiapkan rempah-rempah, ya, dan minyak mur khusus untuk meminyaki
dan merempah-rempahi Tuhan di dalam kubur pada hari Minggu. Ya, ini 3/4 ini. Ya, yang lain tidak disebutkan. Pertanyaannya, ya, sebenarnya rempah-rempah dan minyak mur itu apa? Sehingga dipersiapkan Tuhan memakai 3 pribadi ini untuk meminyai, untuk merempah-rempahi Tuhan. Sebenarnya apa rempah-rempah dan minyak mur ini? Ya, kita akan masuk kembali, kita akan baca kembali Lukas 23 tadi, ayat 55 sampai 56 dan ayat 24 ayat 1. Ya, kita kembali ya. Lukas 23 ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah. Ya, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Terus. Dan pada di Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ya, Sabtunya istirahat. Terus satu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kalau kita bersama renungkan bahwa yang membawa mereka untuk masuk, untuk kembali pergi ke kubur, itu adalah rempah-rempah dan mur. Jadi tanpa sadar bahwa rempah-rempah dan mur ini yang membawa mereka ke arah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kalau mereka tidak ada rempah-rempah dan mur, mereka tidak mungkin pergi ke kubur kembali untuk bisa menikmati kebangkitan Yesus. Tetapi justru melalui ya rempah-rempah dan mur ini, mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Ya, jadi rempah-rempah ini merupakan satu sarana yang tanpa disadari oleh mereka untuk membawa mereka ke kubur Tuhan Yesus. Ya, sehingga akhirnya mereka datang ke kubur. Ya, tetapi sayang, pada saat mereka datang, Tuhan Yesus tidak ada, tetapi dikatakan tadi ada 2 malaikat mengatakan Yesus sudah bangkit. Ya. Dengan sukacita mereka, walaupun tadinya mereka hanya termenung, ya, bingung, ya, tetapi begitu malaikat mengatakan, ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, ada suatu sukacita yang luar biasa ketika perempuan ini, sehingga perempuan ini akhirnya datang kepada Petrus dan kawan-kawan. Ya. Bagaimana tanggapan Petrus dan kawan-kawan? Apakah mereka begitu heran dan mengagumi dan bersemangat? Kita lihat kembali. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Bagaimana tanggapan rasul-rasul saat itu, terutama Rasul Petrus? Ya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ya, 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Terus 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjebuk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum Petrus pergi ke kubur, Petrus meragukan kata-kata dari wanita-wanita itu, terutama 3 wanita ini sekarang meragukan sampai mengatakan omong kosong. Mengapa? Karena tanpa disadari, Petrus sebagai rasul dan kawan-kawannya ini merasa lebih tinggi daripada wanita itu. Mungkin dia berpikir, harusnya kami dulu yang dipidato Tuhan untuk kebangkitan Tuhan. Tapi kenyataannya, mengapa wanita ini seperti tidak percaya sampai mengatakan omong kosong itu, omong kosong.
Ya, mereka tidak percaya. Tetapi kemudian yang aneh saudaraku, kemudian tiba-tiba Petrus bangun. Begitu bangun, dia langsung lari ke kubur itu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan tiba-tiba Petrus bangun? Ya, seperti itu, dan langsung lari ke kubur. Apa yang menyebabkan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kita renungkan bersama, apakah tiga wanita ini yang membuat Petrus itu tiba-tiba bangun dan lari ke kubur? Padahal tadinya tidak percaya. Karena mungkin saja Petrus merasa lebih senior, lebih hebat daripada tiga wanita ini dan perempuan lain. Ternyata kalau kita renungkan, tidak. Tetapi kenapa Petrus itu ya langsung bangun dan lari ke kubur? Karena Petrus ya membau ada rempah-rempah dan mur. Begitu dia membau rempah-rempah dan mur, dia langsung ingat ini bicara kematian dan kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena Petrus pernah ditegur oleh Yesus. Saat itu engkau sudah kerasukan iblis. Bukankah anak manusia harus disiksa mati dan 3 hari bangkit? Bicara kematian dan bangkit, dia ingat. Langsung dia lari. Coba kita mengingat dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-24 ya. Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-24 ya. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kata Yesus sendiri kepada para murid. Ya, saat itu apa reaksi Petrus? Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Terus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Terima kasih. Jadi yang membuat Petrus bangun itu bukan 3 wanita ini, tetapi rempah-rempah dan mur itulah yang dibawa oleh Rasul Petrus, sehingga Petrus segera sadar, memang ya Yesus pernah mengatakan dia harus mati dan 3 hari bangkit. Ya. Puji nama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, rempah-rempah dan mur itu apa? Ya. Kita semua sudah tahu bahwa kegunaan daripada rempah-rempah dan mur itu untuk menguduskan tabernakel. Semua alat-alat dalam rumah Allah itu disucikan dengan minyak urapan ya, yang dibuat dari rempah-rempah dan juga mur. Ya, itu. Tetapi kita harus tahu arti rohani daripada minyak yang untuk menguduskan tabernakel itu dan alat-alatnya. Bahkan dikatakan siapapun yang kena minyak itu, dia atau apa itu menjadi kudus. Coba kita baca kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai ayat yang ke-29 ya. Keluaran 30 ayat 22 sampai ayat 29. Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, 24. dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus,
dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ya, 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah ukupan bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Ya, terus Haruslah kau kuduskan semuanya, haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan Setiap menjadi orang kudus. yang kena kepadanya juga akan menjadi kudus. Terima kasih. Ya, segala peralatan dalam rumah Allah, dalam tabernakel berkenaan minyak urapan itu semuanya menjadi kudus. Dan kita tahu, saudaraku, Rasul Paulus bicara kepada jemaat Korintus bahwa kita adalah tabernakel. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita ini tabernakel, kita itu rumah Allah. Artinya kalau rempah-rempah dan mur yang sudah dicampur menjadi minyak urapan itu secara rohani menjamah menyentuh kita, kita akan menjadi kudus. Pertanyaannya, ya, minyak urapan yang terbuat dari rempah-rempah dan mur itu apa? Ya, dan kita bersama-sama yang belajar bahwa minyak urapan yang terbuat dari rempah-rempah itu bicara pribadi Roh Kudus, dengan memberikan pengertian kepada kita semuanya. Siapapun yang mendapatkan jamahan Roh Kudus akan mendapatkan kekuatan baru yang mengarah pada kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Namun sebaliknya, mereka yang tidak mau mendapat jamahan Roh Kudus, mereka akan cenderung tidak akan mengalami kebangkitan bersama Yesus. Ya. Dan saat itu, begitu Rasul Petrus membau mur dan rempah-rempah yang bicara Roh Kudus, dan Roh Kudus masuk dalam hatinya, dalam jiwanya melalui bau itu, dia langsung ada semangat yang kuat. Dia langsung lari ke kubur. Demikian saudara dan saya, kalau Roh Kudus menjamah kita, maka ada kekuatan yang baru. Kita ada kekuatan untuk bangun dan lari menuju Yesus ada. Tetapi sayang, Rasul Petrus ini ya tidak seperti 3 perempuan yang begitu kokoh di dalam kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Tapi Petrus ini yang begitu lari menuju kuburan Tuhan Yesus, ya, kuburannya kosong. Padahal perempuan ini 3 perempuan sudah memberitahu Tuhan sudah bangkit, ya, Tuhan sudah bangkit. Tetapi dia tidak percaya pada saat itu. Dia ingin membuktikan sendiri. Dia lari ke sana dan memang kosong. Akibat kosong ini, Petrus kecewa. Ya, Petrus kecewa. Mengapa kecewa? Karena walaupun dia sudah disentuh oleh Roh Kudus, mengingatkan kembali kepada kebahagiaan Petrus, tapi pikirannya ya masih memakai pikiran manusia, ya, sehingga dia teringat bahwa saat itu ahli-ahli Taurat meminta kepada Pontius Pilatus supaya menjaga kuburan itu baik-baik, sebab ahli Taurat dan sebagainya tahu bahwa 3 hari akan bangkit, ya, dengan mengatakan kalau tidak dijaga nanti akan dicuri oleh orang. Dan disinilah otak Petrus berpikir, ya, wah, bisa saja Yesus dicuri oleh orang, mayatnya dicuri. Di situ dia menjadi kecewa. Kecewa kenapa? Karena pikiran dia tidak memakai pikiran Tuhan, tetapi pikiran manusia. Ya, bukankah pada Matius pasal 16 tadi dikatakan, ya, pada saat Tuhan memberitakan bahwa Yesus anak manusia harus mati dan bagi 3 hari, dia menolak karena pikiran dia adalah pikiran manusia, dan
ternyata sampai saat itu pun pikiran itu masih ada. Pikirannya, ya, wah, Tuhan Yesus dicuri oleh orang. Coba kita baca Matius 27 ayat 62. Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat yang ke-66. Ya, kita akan bersama. Inilah ya komitmen ahli Taurat orang Farisi bersama Pontius Pilatus, ya. Matius 27 ayat 62 sampai ayat yang ke-66, ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Ya, mereka menghadap Pilatus, terus dan mereka berkata, ya, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, ya, sudah 3 hari aku sesudah 3 hari aku akan bangkit. Terus karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. ya, terus Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Terus Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. ya, 65. Kata Pilatus kepada mereka, Ya, ini ini penjaga-penjaga bagimu. menjaga-jaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Terus Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. aneh. Jadi pikiran Petrus sudah terkontaminasi dengan keadaan saat itu, ya, bahwa Yesus, tubuh Yesus harus dijaga, jangan sampai dicuri. Ya, sudah terkontaminasi. Ya, itu juga terjadi pada saudara saya saat ini. Tanpa sadar, pikiran kita juga terkontaminasi dengan corona juga. Ya, lupa pada Roh Kudus. Roh Kudus yang berkuasa memberikan hidup dan mati kepada kita. Kita terkontaminasi. Ini Petrus juga begitu. Akhirnya apa terjadi, Pak? Kekecewaan. Hal itu memberikan satu kesimpulan bagi kita semuanya. Kalau kita selalu berpikir secara manusia dan tidak menurut kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengalami kekecewaan di dalam mengikut Tuhan. Ya, saya ulangi, kalau pikiran kita selalu terkontaminasi dengan dunia ini dan meninggalkan pikiran dan bidang Roh Kudus, maka kita juga akan seperti Petrus, akan mengalami kekecewaan di dalam mengikut Tuhan. Mestinya sebagai Petrus, dia harus mau bangkit bersama Tuhan Yesus. Tetapi dalam kenyataannya, oleh karena selalu melihat keadaan saat itu, dia kecewa. Akhirnya dia bukan bangkit lagi, tapi justru lemah dan tidak ada gairah sama sekali. Ya, dia sudah seperti orang yang putus asa saat itu. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal itu juga berbicara kepada kita semuanya. Kehidupan yang senantiasa berorientasi pada pikiran daging, pikiran manusia, dan bukan Roh Kudus, maka kekecewaan, kelemahan itu akan menyertai mereka semuanya, dan bukan kebangkitan. Berbeda dengan 3 wanita tadi yang mereka berorientasi mati dan bangkit, ya, menyediakan rempah-rempah. Selalu Roh Kudus menyertai mereka, sebab rempah-rempah dan berbicara Roh Kudus, dan mereka selalu disertai oleh Roh Kudus. Mereka selalu ada semangat kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kelanjutan daripada Rasul Petrus yang mulai kecewa, ya, kalau boleh saya sebutkan, mulai tidak percaya, kemudian kecewa, kemudian ada lagi yang lebih parah lagi. Kita akan membaca Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ini kata Rasul Petrus, karena dia, ya, tidak mau memelihara jamahan Roh Kudus,
tetapi selalu memakai otak manusia atau otak pikiran dunia ini. Yohanes 20 ayat 19. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Terima kasih. Takut. Ya. Jadi dimulai mereka tidak percaya, walaupun Roh Kudus sudah mau hadir dalam hidupnya, bahkan sempat menyentuh Petrus, ada semangat, tetapi begitu melihat kubur kosong, dia kecewa. Setelah dia kecewa, dia pulang, bukan semakin baik keadaannya, justru semakin takut. Itu keadaan Rasul Petrus. Demikian saudara saya, kalau kita selalu berpikir secara manusiawi dan tidak menghiraukan suara Roh Kudus, maka kita akan kecewa. Dan tidak sampai situ saja, kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, kalau itu kita hubungkan hari-hari ini, ya mungkin kita takut luar biasa dengan virus-virus corona dan sebagainya. Ya, kalau kita ingat Roh Kudus itu memberikan hidup bagi kita ada semangat lagi. Ya, puji Tuhan. Sebab itu kita hadapi ya kuasa dunia ini, suasana dunia ini, ya berita dunia yang menakutkan ini. Kita datang pada Tuhan, minta Roh Kudus menjamah kita semuanya, sehingga kita ada kekuatan yang baru. Ya, seperti perempuan itu ada kekuatan yang baru. Ya, coba kita kembali membaca pada hari Minggu mereka membawa rempah-rempah tersebut ke kubur Yesus. Ya, Lukas 24 ayat 1 sampai 3. Ya. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Amin. Ini kita masuk ke poin yang ketiga ini. 3 perempuan itu minggu pagi datang membawa rempah-rempah ya dan minyak mur itu yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaannya, apakah mereka berhasil ketemu Yesus dan merempahi Tuhan? Tidak. Mengapa tidak? Karena Tuhan Yesus tidak membutuhkan Roh Kudus, karena Dia adalah Roh itu sendiri. Yang butuh siapa? Yang butuh ya kita semuanya, 3 perempuan itu. Jadi Tuhan izinkan mereka tidak bisa merempahi, karena yang butuh rempah-rempah, yang butuh Roh Kudus itu mereka, bukan Tuhan Yesus. Sehingga mereka gagal untuk merempahi Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus tidak butuh Roh Kudus, karena Dia itu Roh itu sendiri. Tapi yang butuh Roh Kudus adalah saudara dan saya. Ya, dengan Roh Kudus ada kekuatan yang baru. Seperti wanita ini juga dikuatkan, ada kuasa kebangkitan yang luar biasa. Wanita ini merasakan, sementara di lain pihak Petrus semakin loyo. Ya, jadi karena apa? Karena bagaikan menolak Roh Kudus Petrus ini. Karena lebih banyak memakai otak manusia. Ya, jadi di sini ada 2 kelompok. Di sini ada kuasa kebangkitan, di sini ada kuasa kelemahan. Ya, kuasa kelemahan Petrus dan kawan-kawan. Dan di sini mengajarkan kepada saudara dan saya, ya, bahwa kita ini harus butuh Roh Kudus. Ya, kalau tanpa Roh Kudus, kita akan mengalami kondisi seperti Petrus. Ya, sudah rohaninya loyo, dan juga akan mengarah jasmaninya juga akan semakin loyo. Kenapa? Roh Kudus yang merupakan kuasa Tuhan yang untuk kita sering itu tidak dianggap, termasuk Petrus dan kawan-kawan. Dan saudaraku yang terkasih Tuhan, berbeda dengan 3 wanita ini. Semakin semangat,
yang semakin semangat. Ya, sebab mereka ada kuasa kebangkitan, yang mereka ada kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan itu membawa mereka semakin hari semakin setia, tidak mau lepas dari kasih Tuhan. Mereka selalu rindu berada di mana Tuhan berada, mereka juga berada, itu rindu. Oleh sebab itu, ya, mereka selalu menyatakan kasihnya melalui apa yang seperti dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani. Mereka selalu hidup di dalam kebenaran dan mereka semakin jauh dari dosa. Sebab apa? Semakin Roh Kudus ada, dosa-dosa semakin jauh. Tapi semakin Roh Kudus tidak ada, dosa-dosa semakin mendekat. Kita baca Ibrani 10 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk Jadi menghapus dosa sebenarnya itu itu. menegur pada saudara saya. Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada kebenaran. Kita semakin setia di dalam kasih Tuhan, makin setia di dalam ibadah, semakin rindu dekat kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak merindukan zaman Roh Kudus, kita justru akan mengarah pada dosa. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin. Maka kondisi inilah Tuhan tahu Petrus dan kawan-kawan dalam keadaan seperti ini, ketakutan. Takut itu bicara dosa. Sebab penakut itu dosa. Sampai tinggal di dalam kegelapan. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini memang berbalik dengan Maria Magdalena. Kalau Petrus dan kawan-kawan takut sekali, tapi akhirnya Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan mau hadir menolong mereka. Ya, sebab kalau tidak Tuhan hadir, mereka tidak ada kuasa kebangkitan. Ini berbeda dengan Maria Magdalena. Justru karena dia sangat menghargai Roh Kudus, sehingga mereka selalu ingin setia dekat dengan Tuhan. Maka justru yang pertama kali Tuhan menyatakan kebangkitannya itu Maria Magdalena. Coba kita baca Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Ya, Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, terima kasih. Jadi kalau saudara bersama saya boleh memikirkan, ya, yang Petrus dan kawan-kawan dipanggil Tuhan langsung untuk menjadi muridnya, ada suatu hal pengangkatan yang luar biasa. Tapi sementara di tempat lain, Maria Magdalena, seorang perempuan yang tidak berguna sama sekali. Tetapi dalam kenyataannya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, justru Magdalena yang diberi kesempatan terlebih dahulu menikmati kuasa kebangkitan. Karena apa? Karena Magdalena dan juga teman-teman yang lain sangat menghargai kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus sangat menghargai. Dibuktikan mereka membuat rempah-rempah dan minyak mur. Ya, dan minyak mur itu akan dibawa ke kubur. Artinya selalu ikut di dalam kematian dan kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Demikian saudara dan saya, jikalau kita selalu merindukan hadirnya Roh Kudus, jamahan Roh Kudus, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Justru kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan itu memang kebangkitan rohani yang pertama. Kalau rohani dibangkitkan, tentu yang jasmani pun akan mengalami kebangkitan juga. Ya, karena
Tuhan sudah berjanji dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Kalau kerajaan surga kebenaran diutamakan, maka segalanya ditambahkan kepada kamu. Jadi kalau kebangkitan rohani kita dapatkan, kebangkitan jasmani pun juga diberikan Tuhan kepada kita. Sebab itu saudaraku, kita tidak perlu khawatir di masa-masa yang sulit ini, ya, di mana semua dari sektor ekonomi seolah-olah tertutup bagi dunia ini dan juga tertutup bagi anak Tuhan, sehingga banyak merosot ya sesuatu yang dikerjakan. Tetapi kalau kita rindu jamahan Roh Kudus, kita rindu hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita, Dia pembela kita, Dia yang akan melepaskan kita semuanya, sehingga kita bisa mengucap syukur seperti Maria Magdalena. Ya, jangan seperti Petrus meragukan kuasa Roh Kudus, maka justru mengalami kekecewaan dan ketakutan. Ya, kita masuk ke poin yang keempat. Ya, masuk poin yang keempat yang terakhir, yaitu dua malaikat menemui mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, Lukas 24 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Terus Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, Ya. Mengapa Mengapa Dia yang hidup? kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Terus Ia tidak ada di Ia sini. tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ya. ketika ia masih di Galilea. Terima kasih. Ya, dua malaikat ini gambaran, ya, utusan Tuhan, ya, bisa dikatakan roh dan firman-Nya. Ya, bagaikan dua sayap burung nasa, bisa dikatakan seperti itu, saudaraku, ya. Tetapi kalau kita lihat, justru pada saat mereka membawa rempah-rempah datang masuk ke kubur Yesus, dua malaikat justru menegur, "Kenapa kamu cari Yesus yang hidup di antara orang mati? Bukankah firman Allah sudah jelas? Kenapa kamu cari?" Sepertinya itu. Ya, mengapa? Mengapa dua malaikat itu berkata seperti itu? Sebenarnya dua malaikat utusan itu tidak menghendaki, ya, mereka datang ke kuburan. Kuburan itu isinya kegelapan, dan kegelapan itu isinya dosa. Jadi Tuhan tidak mau, ya, pribadi-pribadi yang dalam sudah kuasa kebangkitan masuk dalam kegelapan lagi. Malaikat tidak mau. Jangan pergi ke sini, Yesus sudah bangkit, hidup sana, pergi ke Galilea dan sebagainya. Ya. Karena kegelapan isinya dosa. Hal itu juga berbicara pada saudara-saudara. Kalau kita sudah menerima penebusan Yesus, kita sudah hidup di dalam terang, jangan kembali kepada kegelapan. Harusnya kita kembali lagi kepada terang yang lebih terang lagi. Sebab kegelapan itu isinya dosa. Kenapa? Banyak anak Tuhan setelah hidup terang justru kembali kepada dosa. Itu sama. 3 perempuan, mengapa datang ke sini? Pulang sana. Sepertinya mereka seperti itu. Jadi Tuhan tidak mau. Kepada saudara saya, dan kita melihat terang, kita sudah memperoleh penebusan dari Tuhan. Kita sudah memperoleh janji dari Tuhan bahwa kita akan menerima hidup kekal dan kita supaya hidup di dalam terang. Jangan kembali ke kegelapan, jangan ke kuburan lagi. Seperti itu, saudara. Ya. Kalau anjing, jangan kembali ke mundanya. Kalau babi, kembali ke itu. Jangan. Harus mencari terang. Disinilah Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Dan Tuhan juga saat itu sudah mulai membentuk Petrus. Petrus yang dulunya kecewa, akhirnya takut. Ya, pada saat Tuhan memberikan damai sejahtera, kita masih ingat murid Yesus diembusi dengan Roh Kudus. Kenapa? Mereka sudah kehilangan Roh Kudus. Begitu diembusi Roh Kudus, pikiran Petrus sudah berbeda. Oh iya, dia harus mengejar kebangkitan itu sendiri. Kalau dia dulu dari kegelapan, harus mengejar kepada terang. Dan di dalam terang itu
Ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan untuk melindungi, untuk membela, untuk memberkati, untuk menjadikan miliknya dan sebagainya. Dikeluarkan dari kegelapan itu. Jadi kalau kita renungkan bahwa Petrus ini yang sudah menerima Roh Kudus itu, dia boleh berubah sehingga dia bisa menulis surat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Inilah Petrus mengalami kuasa kebangkitan karena diembusi Tuhan dengan Roh Kudus ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Rasul Petrus sekarang bisa mengatakan kalau dulu kecewa dan takut, sekarang berbeda. Dia bisa mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, terus Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, terus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. sekarang bisa bicara. Jangan ke kuburan lagi, ke gelap. Jangan kembali ke dosa lagi, tapi kejar terang. Jangan ke sana lagi. Padahal dulu Petrus yang seperti itu. Ya, tetapi setelah dia mendapat embusan jamahan Roh Kudus, Petrus mulai berbalik sampai bisa mengatakan, kamu bangsa yang terang, kamu umat pilihan Allah, kamu miliknya Tuhan sendiri. Bisa mengatakan, dulunya tidak bisa, dia sendiri loyo. Ya. Terus Kamu yang dahulu bukan umat Allah, kita dulu bukan umat Allah, saudaraku. Ya, terus tetapi yang sekarang telah menjadi oleh umatnya. karena korbannya di atas kayu salib, Jumat Agung 2000 tahun yang lalu mengangkat kita. Sekarang kita menjadi umatnya Tuhan. Terus Yang dahulu tidak yang dikasihani, dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh dan belas sekarang boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ini suatu perlindungan yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah menerima penebusan Yesus, ya haruskan kita manfaatkan dengan baik-baik, kita pelihara dengan baik-baik. Justru kita mengejar yang terang, jangan kembali kepada kegelapan kuburan yang berisi dosa. Ya, sehingga kita mengalami suatu kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa kuasa kebangkitan itu yang pertama mengarahkan pandangan kita pada terang. Ya, saya ulangi, kuasa kebangkitan itu yang pertama mengarahkan pandangan kita pada terang. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan itu akan menyingkirkan atau mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut di dalam hidup kita. Ini. Jadi Tuhan maunya kita jadi terang, bukan gelap. Terang segala-galanya. Rohani kita terang. Juga nanti jasmani pun juga terang bagi saudara dan saya. Sehingga pada masa-masa ini kita tidak perlu takut kalau kita mengandalkan jamahan Roh Kudus. Roh Kudus itulah pribadi Allah sendiri yang akan membela kita, yang akan memelihara kita, yang akan mencukupi kita semuanya. Jangan takut seperti Petrus saat itu. Ya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ya, Rasul Paulus kembali tampil. Ya, karena dia adalah rasul yang dipakai Tuhan untuk memberitakan berita kematian kebangkitannya kepada bangsa kafir, termasuk saya dan saudara. Rasul Paulus juga bicara, ya, kita harus menang, kita harus bangkit, jangan sampai kita kalah. Ya, bahkan serat maut harus kita kalahkan. Itu dosa, itu kuburan, harus kita kalahkan. Kalau kita ingat pada saat Tuhan Yesus ya menyerahkan nyawa dengan berkata, "Kuserahkan nyawaku, waktunya sudah selesai." Ya, saat itu gempa bumi, pintu tirai terbuka jadi dua, kuburan terbuka, meninggalkan kegelapan. Anak-anak Tuhan harus meninggalkan kegelapan. Tuhan sediakan terang bagi kita. Jadi kuasa kebangkitan itu harus membawa kita kepada terang. Dan terang itu adalah pribadi Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, sebab itu Rasul Paulus sebagai rasul yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kafir, termasuk saudara dan saya.
Dia berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai ayat 58. Ya. Ya. Hai maut, di manakah kemenangan? Rasul Paulus berani datang, karena Rasul Paulus berada di pihak kebangkitan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Terus, Hai maut, Hai di maut, manakah sengatmu? di mana kesenanganmu? Kenapa? Karena Rasul Paulus ada kuasa kebangkitan, ada kuasa Roh Kudus menyertai pribadinya. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terus, Sengat maut ialah dosa. dosa, kegelapan dalam kuburan. Sengat maut itu ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ini kemenangan bicara kuasa kebangkitan, saudaraku. Ya, tidak hanya mati saja, bangkit. Tuhan sediakan kebangkitan bagi kita, kemenangan bagi kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi pesannya Rasul Paulus ada 3 hal. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. berdirilah teguh. Ya, yang pertama, untuk bisa menang, untuk bisa bangkit bersama Yesus, berdirilah teguh. Yang kedua, Jangan goyah. yang kedua, jangan sampai goyah. Walaupun suasana seperti apapun, ketakutan di dunia ini, tetap iman kita kasih kepada Allah. Jangan sampai goyah. Terus, Dan giatlah selalu dalam yang pekerjaan ketiga, tetap Tuhan. giat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam ibadah, tetap giat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia, saudaraku. Jadi jangan takut. Ya, kita ada kuasa kebangkitan. Yesus pada 2000 tahun yang lalu, Dia sudah bangkit. Dia juga menghendaki kita semuanya juga bangkit. Rohani kita terutama bangkit, dan tentu jasmani akan mengikuti bangkit. Ada kesukaan, ada kemenangan. Tetapi Rasul Paulus bicara 3 hal kepada kita, berpesan, berdiri teguh, tetap berdiri. Walaupun ada berita seperti apapun juga, tetap kokoh berdiri. Jangan goyah. Ya, Rasul Petrus sempat goyah, tetapi kita jangan goyah. Ya, kita tetap tidak goyah. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dalam ibadah. Walaupun sementara ini Tuhan izinkan kita beribadah di rumah masing-masing, tetap giat, jangan remehkan ibadah itu. Sebab saat ibadah, imam besar itu hadir di dalam rumah masing-masing, di dalam gerejanya. Oleh sebab itu manfaatkan dengan baik, ya, kesempatan yang menakutkan bagi dunia, tetapi bagi kita tidak ada alasan untuk takut, tetapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengejar terangnya Tuhan, maka kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan akan dinyatakan kepada kita semuanya. Dan kita akan terima kuasa kebangkitan ini melalui kematian Tuhan, yaitu menerima tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu, dari sini saya mengingatkan pada saudara-saudara semuanya yang di rumah, ya, jangan main-main dengan tubuh dan darah Yesus. Sebab ayat mengatakan, kalau kita tidak menghargai perjamuan kudus, justru perjamuan kudus itu menjadi kutuk bagi kita. Tetapi kalau kita menghargai dirikan korban Kristus, justru kuasa kemenangan dan kebangkitan akan dinyatakan kepada kita semuanya. Sehingga di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala sesuatu sektor yang kita kerjakan, kemenangan, kebangkitan akan menyertai saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
kembali saudaraku, kita akan menyanyikan kuasa kemenangan oleh karena kuasa korbannya di dalam Psalm yang sudah kita nyanyikan tadi, dalam Psalm nomor 54. Ku tinggikan korbanmu. Bersama-sama kita akan menyanyikan dan kita sebentar nanti akan terima perjamuan kudus. Biar selalu Tuhan tinggikan korbanmu. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu di hidupku. Tak ingin Tuhan melepaskan diriku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan dirimu dari kuasa-Mu. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku akan beramah dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku alaskan tangisanku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku percaya di atas korbanmu ku akan menang. Di atas korbanmu, ku akan beramah dan ku menjadi milikmu, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku alaskan tangisanku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu, ku akan beramah dan ku menjadi milikmu selamanya. Sungguh kami percaya Tuhan, korban-Mu lah yang sanggup membawa kami untuk mengarah pada kebangkitan, mengarah kepada kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saat ini Tuhan, kami baru menghadapi segala sesuatu yang tidak baik dunia, kuasa kegelapan bagaikan menguasai dunia ini, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang takut kepada kuasa dunia ini. Tetapi kami yang telah mendengarkan firman-Mu, kami tidak takut, kami tidak kecewa dengan keadaan seperti ini. Justru kami mau rindu dekat dengan Engkau, mau bersekutu dengan Engkau, sehingga pikiran kami tidak bisa digoyahkan. Kami berdiri teguh, kami tetap setia kepada Engkau. Maka kuasa kebangkitan itu benar-benar akan Kau nyatakan kepada kami, baik kebangkitan secara rohani yang terutama, dan juga kebangkitan secara jasmani pun akan Kau nyatakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini juga Engkau yang sudah berdiri tengah-tengah kami sebagai imam, curahkanlah Tuhan, Engkau sebagai imam besar, curahkanlah Roh Kudus, embusi kami dengan Roh Kudus,
supaya kami ada kekuatan yang baru, seperti Rasul Petrus bisa menasihati kami, karena dia sudah ada dalam kuasa kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka saat ini Tuhan Yesus, biarlah kebangkitan itu kami mulai. Kami menghargai kematian-Mu lewat tubuh dan darah-Mu yang Tuhan sudah sediakan di tengah-tengah kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan tolong roti dan anggur yang ada di tempat kami, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, sehingga yang akan kami makan nanti bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah-Mu yang membuat kami semuanya boleh bangkit bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Maka sekarang kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bait yang kedua dinyanyikan, jadikanlah daku rumahmu yang kudus. Senantiasa rela, senantiasa rela mempersembahkan korban, tak bisa lagi di atas korbanmu, di atas korbanmu, Tuhan alaskan tak bisa. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, Tuhan yang berada atas korban, dan ku menjadi milikmu selamanya. Masing-masing kita, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kita sudah memegang di tangan kanan kita tubuh Yesus, dan di tangan kiri kita darah Yesus. Oleh sebab itu, kuasa kematian Tuhan membawa kepada kebangkitan. Dan kita semuanya, kalau kita bisa menghargai tubuh dan darah Yesus yang saat ini kita pegang, kita juga diarahkan Tuhan mengarah kepada kebangkitan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita tinggikan tubuh Yesus lebih daripada kepala. Kita letakkan darah Yesus di depan dada kita. Kita selalu hidup dekat dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah Roh Kudus yang akan selalu membela kita semuanya. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebangkitan tubuh
Oh, juga membangkitkan tubuh rohani dan jasmani kami, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dari surga. Damai sejahtera boleh kami alami, sukacita kemenangan boleh kami alami. Terima kasih, terima kasih. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi. Darah Yesus lebih daripada kepala. Darah perjanjian yang sanggup menyucikan segala dosa dan kegelapan. Oleh sebab itu saat kita mengangkat darah Yesus, bagaikan kita keluar dari kuburan yang gelap yang penuh dosa. Kita angkat tinggi-tinggi darah Yesus dengan ucapan syukur. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum darah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Darahmu menyucikan segala dosa kami. Haleluya. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Haleluya. Di atas korbanmu. Haleluya. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu ku akan menang asman, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu, haleluya. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, di atas korbanmu ku akan menang asman, dan ku menjadi milikmu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pelayanan imam besar di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Engkau sungguh-sungguh Allah kami yang bertanggung jawab bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami Tuhan, dan ini semua adalah seizin-Mu dan ada di bawah kendali-Mu Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau melalui kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah kami sudah mati, tetapi Engkau juga sudah bangkit Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami rela masuk dalam suasana kematian, tetapi dengan satu pengharapan yang besar, yaitu bisa mengalami kebangkitan Tuhan, seperti Engkau yang sudah mati, tetapi juga bangkit dan meninggalkan Tuhan dari suasana orang mati. Kami rindu juga kami meninggalkan dari kehidupan kami yang lama, yang banyak ditandai dengan kelemahan dosa Tuhan, yang mungkin masih Tuhan berada dalam kehidupan kami. Kami rindu dengan kepercayaan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bisa Tuhan memandang Engkau yang hidup, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan terus berdoa salat bagi kami untuk mengerjakan setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah pada yang ketiga ini pemberitaan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah ini kami kumpulkan
dan kami simpankan dalam hati kami, itu menjadi berkat Paskah kami Tuhan, dan kuasa kebangkitan-Mu itu akan terus berkobar-kobar dalam hati kami, sehingga kami semakin giat Tuhan melakukannya, baik di dalam ibadah maupun di dalam pelayanan kami, terlebih kepada pengikutan kami kepada Engkau Tuhan. Tidak ada yang menghalangi kami Tuhan, tidak ada yang membuat kami menjadi lemah, tetapi iman percaya kami membuat kami terus kuat kepada Engkau Tuhan. Kami akan melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun juga keadaan kami, Engkau akan bersama-sama dengan kami Tuhan. Seperti Petrus yang sudah Engkau angkat Tuhan dalam kelemahannya sebagai rasul, banyak sekali ditulis Tuhan, tetapi tidak kami lupakan bahwa Rasul Petrus juga sudah mengalami kuasa itu Tuhan, dan mengajar Tuhan di antara murid-murid dan juga rasul-rasul yang lain menjadi pemimpin, dan biarlah itu membangkitkan semangat kami Tuhan. Apapun juga keadaan kami dahulu, Engkau sudah membangkitkan kami untuk kami keluar daripada suasana kematian itu, untuk kami Tuhan semakin dewasa, untuk kami semakin mengasihi mencintai Engkau, sehingga pengharapan kami ini besar Tuhan kepada Engkau, di dalam kuasa kebangkitan-Mu, di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, sebab Engkau sendiri sudah dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami semuanya tanpa terkecuali. Jangan sampai kami dipandang kehidupan kami dalam kegelapan, tetapi justru sebaliknya Tuhan, kami melihat terang-Mu yang besar itu Tuhan, dan itu membuat jiwa kami semakin percaya kepada Engkau, dan tidak ada yang membuat kami takut Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah memberikan bagi kami Tuhan, dan juga tubuh dan darah-Mu biarlah mendarah dagingkan firman-Mu yang sudah kami dengar, dan Roh Kudus-Mu Tuhan menguatkan hati kami semuanya tanpa terkecuali. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekarang saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa serta kasih sayangnya Tuhan Yesus dari tempat tinggi yang telah berkorban dan mati dan bangkit bagi kita. Sekarang juga Roh Kudus dicurahkan kepada kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai mempelai pria surgawi. Dan kiranya berkat Bapa, Putra, Roh Kudus kita terima dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.